nomor 9 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uang, permintaan uang, dan penawaran uang. Di sini yang pertama saya jelaskan yaitu uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, uang diartikan sebagai alat tukar atau standar ukur nilai satuan hitung yang sah terbuat dari kertas, perak, emas, logam yang dicetak oleh pemerintah. Lalu, apakah fungsi uang itu tersendiri? Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang meliputi sebagai alat tukar dan satuan hitung, yaitu menunjukkan nilai barang atau jasa dan membandingkan nilai suatu barang. Lalu fungsi turunan dari uang yaitu sebagai alat pembayaran, alat penunjuk harga, alat penyimpan kekayaan, alat penyimpan nilai, standar ukuran pembayaran masa depan, alat pembentuk dan pemindah kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi, serta alat pencipta kesempatan kerja. Lalu kita membahas mengenai jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu dibagi menjadi tiga, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Yang pertama kita bahas yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas atau uang logam yang kita gunakan sehari-hari. Lalu Bank Indonesia mempunyai hak oktroy, yaitu hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal. Uang kertas dan uang logam ini memiliki nilai nominal, nilai intrinsik, nilai internal, dan nilai eksternal. Selanjutnya kita bahas uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh uang giral ini seperti cek, kartu kredit atau debit, e-money atau uang elektronik, dan wesel. Yang terakhir adalah uang kuasi, yaitu surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau uang yang berada di bank. Lalu contoh dari uang kuasi ini seperti deposito berjangka, tabungan, atau rekening valuta asing milik domestik. Selanjutnya kita akan membahas permintaan uang. Permintaan uang adalah keseluruhan jumlah uang yang ingin dimiliki oleh suatu perusahaan atau masyarakat terhadap uang tunai. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori permintaan uang. Pada perkembangannya muncul anggapan teori permintaan uang seperti menurut teori klasik, Keynes, dan modern. Tapi pada kali ini saya akan membahas teori klasik dan Keynes saja. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik ini memfokuskan pada hubungan antara peredaran uang dengan nilai uang atau tingkat harga. Teori kuantitas uang ini dikembangkan oleh Irving Fisher. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan jumlah peredaran uang akan mempengaruhi harga barang secara umum. Secara matematis, rumus dari kuantitas uang ini sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Keynes, yaitu seorang ekonom asal Inggris. Dalam teori Keynes ini menjelaskan mengenai motif kenapa atau mengapa seseorang memegang uang tunai. Yang pertama yaitu motif transaksi atau transaction motive, yaitu permintaan uang yang dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan oleh setiap orang. Dalam motif ini dipengaruhi oleh pendapatan. Jika seseorang pendapatannya tinggi, maka akan semakin tinggi atau semakin banyak juga barang atau jasa yang semakin diinginkan. Kedua yaitu motif berjaga-jaga atau precautionary, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi yang terjadi pada masa depan. Selanjutnya yaitu motif spekulasi atau speculation motif, yaitu uang sebagai alat ukur kekayaan. Bentuk dari kekayaan tersebut dapat dijadikan suatu investasi sebagai sumber untuk memperoleh keuntungan yang terjadi pada masa depan. Motif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga bank. Naik turunnya tingkat suku bunga bank akan mempengaruhi permintaan uang. Lalu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Secara umum, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang bertambah. Yang kedua, tingkat suku bank naik atau tinggi, kekayaan masyarakat yang bertambah, berubahnya selera masyarakat terhadap barang atau jasa, tingkat harga umum yang mengalami kenaikan, adanya fasilitas belanja secara kredit, serta sistem pembayaran yang berlaku pada sistem perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran uang. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang yang beredar dalam masyarakat sebagai bentuk uang giral dan uang kartal. Penawaran juga diartikan dalam jumlah uang kartal dan uang giral di luar sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik. Selanjutnya kita akan membahas teori penawaran uang. Teori penawaran uang ini terdiri atas dua teori, yaitu teori penawaran uang tanpa bank, sistem emas, dan teori penawaran uang modern.
Dalam teori penawaran uang tanpa bank, dalam penciptaan uang tidak dipengaruhi oleh bank, tetapi dipengaruhi oleh sistem emas. Penawaran uang akan meningkat apabila produksi emas juga meningkat. Yang kedua yaitu teori penawaran uang modern, yaitu menggunakan sistem standar uang kertas dan otoritas moneter, yaitu pemerintah dan bank sentral, serta lembaga keuangan yang menjadi sumber terciptanya jumlah uang yang beredar. Sumber penawaran uang inti yaitu otoritas moneter, sedangkan sumber penawaran uang sekunder yaitu lembaga keuangan. Yang terakhir kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Faktor tersebut antara lain tingkat suku bunga bank, tingkat pendapatan masyarakat, jumlah penduduk yang besar, tingkat produksi dan pendapatan nasional, letak geografis suatu wilayah yang strategis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, serta perkembangan globalisasi yang cepat. Sekian adalah presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.